gitu. Nah, di gambar ini terlihat ya bahwasanya seharusnya di habitat alami penyu itu tidak ada yang namanya plastik. Seharusnya seperti itu. Namun karena apa ya bentuk degradasi lingkungan karena mungkin adanya aktivitas manusia ya, terutama penggunaan plastik-plastik yang mungkin sekali pakai dan mungkin pembuangannya juga tidak terkendali ya. Nah, ini bisa mengakibatkan seringkali hewan-hewan laut itu ya itu mengira bahwasanya plastik-plastik ini sebagai makanannya dia gitu. Jadi yang sempat kita pernah tahu juga ya bahwasanya ada kasus paus ya. Paus itu terdampar di kalau nggak salah di Wakatobi waktu itu di tahun 2018 dengan ketika dilakukan postmortem itu ada 6 kilo plastik di dalam perutnya. Nah, ternyata kejadian ini tuh nggak hanya sekali dua kali saja, tapi terus berulang ternyata setiap tahunnya, gitu. Jadi di sini menunjukkan bahwasannya dampak dari penggunaan penggunaan plastik itu juga bisa mencemari dan bisa menimbulkan bioakumulasi zat-zat berbahaya untuk kesehatan hewan maupun kesehatan manusia. Karena mungkin kalau misalkan nanti manusianya memakan hewan-hewan laut ya, atau mungkin ikan-ikan laut gitu, ternyata ikannya sudah terkontaminasi oleh mikroplastik akibat dia memakan dari plastik-plastik yang sudah terbuang atau terakumulasi di dalam air laut tadi. Nah, ini nanti kita akan membahas apa saja. Yang pertama, definisi pencemaran air. Kemudian, kira-kira apa sih penyebab pencemaran air itu? Kemudian, apa saja kategori-kategori pencemaran air? Kemudian juga nanti kita membahas bentuk-bentuk nyata atau contoh-contoh nyata ya terhadap pencemaran air. Kemudian juga efek atau dampak apa yang nanti bisa ditimbulkan ketika ada pencemaran air. Ini pertama kita bahas ya. Jadi pertama definisi dari pencemaran air. Jadi pencemaran air itu sendiri adalah suatu kondisi di mana eh, air ya, yang di mana air itu sebagai sumber daya vital bagi seluruh makhluk hidup ya, itu mengalami penurunan kualitas. Penurunan kualitasnya ini diakibatkan karena apa? Karena masuknya banyak zat atau energi atau unsur atau mungkin komponen yang lainnya ke air itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Nah, komponen-komponen yang berbahaya ini tadi seperti zat, energi, unsur, dan juga yang lainnya ini bisa berasal dari mana? Bisa berasal dari aktivitas manusia, kemudian juga dari limbah rumah tangga, atau limbah industri ya, atau mungkin limbah-limbah pertanian gitu. Atau mungkin bisa juga karena aktivitas alam sendiri, contohnya misalnya ketika ada erosi. Nah, seperti itu. Nah, nanti di dalam konteks kesehatan masyarakat veteriner ini, pencemaran air itu menjadi sangat krusial karena air yang tercemar itu bisa menjadi medium penyebaran berbagai penyakit-penyakit zoonosis. Yang seperti kita tahu ya bahwasanya 9 dari 10 penyakit itu adalah penyakit zoonosis. Kemudian lebih dari 75% penyakit yang ada di dunia ini adalah penyakit zoonosis. Gitu. Jadi sudah pada tahu ya kalau untuk penyakit zoonosis sendiri itu adalah penyakit yang menular atau bisa ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya gitu. Nah, contohnya seperti apa misalnya kalau ada pencemaran air itu ya ketika mungkin suatu peternakan gitu ya membuang limbah kotoran hewan ke sungai gitu tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, di sana itu bisa terjadi pencemaran-pencemaran air. Pencemaran air yang seperti apa? Mungkin tercemar dengan bakteri-bakteri patogen yang berasal dari kotoran-kotoran hewan di peternakan tersebut. Nah, kemudian di sungai tadi itu biasanya sungai itu menjadi sumber air untuk warga sekitar gitu. Baik untuk nanam padi atau mungkin air minum atau mungkin bahkan mandi ya kalau di daerah pedesaan atau pedalaman seperti itu. Nah, dari sini nanti pencemaran air itu bisa mengakibatkan beberapa penyakit yang mungkin bisa di apa ya melalui perantara secara langsung maupun tidak secara langsung gitu. Jadi kita nanti terutama kalian sebagai mahasiswa kedokteran hewan, sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat veteriner sangat-sangat penting memahami apa sih sebenarnya dampak dari pencemaran air itu. Kemudian kira-kira dampaknya pada lingkungan itu seperti apa. Kemudian juga nanti dampak terhadap rantai makanan itu seperti apa. Kemudian juga dampak terhadap keamanan pangan asal hewan hingga keamanan pangan yang mungkin non asal hewan gitu seperti apa. Sehingga nanti kalian bisa mengatur strategi bagaimana pencegahannya, bagaimana pengendaliannya gitu. Nah, tapi ternyata pengendalian tanggung jawab pengendalian dan juga pencegahan ini sebenarnya
sebenarnya tidak hanya berpusat ke dokter hewan atau kesehatan masyarakat veteriner saja, tapi melingkupi semua multidisiplin ilmu gitu. Karena yang seperti kita tahu ya bahwasanya multidisiplin ilmu itu One Health One Medicine itu juga tidak hanya mencakup dokter hewan saja atau dokter umum saja, tapi juga ada teknik lingkungan di sana, kemudian ada ekonom di sana, kemudian juga ada macam-macam dari semua multidisiplin ilmu. Nah, jadi pencemaran air itu sendiri terjadi ketika zat-zat berbahaya seperti mungkin bahan kimia atau mikroorganisme itu masuk dan juga mencemari dari air. Mungkin air seperti di sungai atau di danau atau di laut atau mungkin aquifer ya. Aquifer itu nanti apa? Nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Dan kemudian juga mungkin di sumber-sumber air yang lainnya. Sehingga nanti pencemaran-pencemaran ini bisa menurunkan kualitas dari air. Kemudian juga sampai dengan membuat air tersebut bisa beracun atau tidak layak untuk dikonsumsi baik manusia, hewan ataupun lingkungan sekitarnya gitu. Jadi pencemaran air itu bukan hanya menjadi masalah lingkungan semata, tetapi juga menjadi faktor resiko kesehatan yang mungkin serius ya gitu. Karena air yang tercemar tadi seperti tadi saya sudah sampaikan bahwasanya air itu bisa menjadi eh, sumber atau media penularan berbagai penyakit-penyakit zoonotik. Nah, ini adalah ilustrasi sistem aquifer ya. Jadi sistem aquifer itu berlapis di mana di sini menunjukkan bahwasannya air tanah itu disimpan di bawah permukaan bumi di dalam berbagai lapisan dengan tingkat permeabilitas yang mungkin berbeda-beda. Di sini terlihat ada lapisan yang paling atas itu ada lapisan soil. Nah, biasanya soil ini menyimpan air-air yang mungkin berasal dari air hujan atau mungkin dari limpasan permukaan atau mungkin air-air yang mungkin berasal dari apa ya permukaan-permukaan air ya gitu. Nah ini nanti akan masuk ke eh, sistem aquifer ini. Kemudian sistem soil ini. Kemudian soil ini nanti di bawahnya ada yang namanya unconfined aquifer. Nah ini aquifer ini sifatnya lebih permeable gitu. Artinya air yang tadinya ada di atas itu akan mudah meresap dan juga bergerak di dalamnya. Kemudian lapisan selanjutnya ada lapisan sandstone. Nah, lapisan sandstone ini, sandstone ini memiliki pori-pori yang cukup besar. Nah, di sana karena memiliki pori-pori yang cukup besar, di sana juga sebagai tempat penyimpanan air gitu. Kemudian dilanjutkan ada intermediate aquifer. Kemudian setelah itu ada clay. Nah, kemudian lapisan clay ini lapisan kedap air gitu. Jadi biasanya di lapisan clay ini nanti akan melindungi lapisan yang di bawahnya ada confined aquifer dan juga rocky mantle ini lebih terlindung dari pencemaran-pencemaran air yang ada di permukaan gitu. Jadi misalnya ya, jadi kalau misalkan ada pencemaran mungkin berasal dari limbah peternakan, pestisida atau mungkin bahan industri itu bisa meresap dari melalui lapisan-lapisan yang permeable tadi gitu dan juga bisa mencemari air-air yang ada di permukaan tanah gitu. Jadi dari mulai lapisan soil, unconfined, sandstone, and intermediate itu nanti bisa tercemar gitu. Tapi karena lapisan clay tadi lebih kedap air, otomatis lapisan confined dan juga lapisan rocky mantle itu jauh lebih aman gitu sehingga nanti biasanya itu ada yang namanya eh, artesian well. Artesian well ini sumur ya. Jadi sumur ini dia tidak hanya dibor hanya pada lapisan, mungkin pada lapisan intermediate aquifer saja. Biasanya seperti itu kalau sumur atau mungkin pada lapisan unconfined aquifer. Tapi dia dibuat sampai dengan lapisan ke confined aquifer. Tujuannya adalah eh, dia akan mendapatkan apa ya namanya air-air yang mungkin tidak akan tercemar dari air-air yang ada di permukaan gitu. Karena lapisan confined aquifer ini juga bisa naik sendiri, tapi mungkin cukup dalam sekali kalau untuk ini membuat sumurnya ya. Jadi kadang-kadang orang-orang itu, apalagi orang-orang yang pembuatan sumurnya itu hanya eh, apa ya kayak gitu itu tidak tidak untuk sumur industri ya, untuk sumur-sumur mungkin dalam skala rumah tangga saja itu biasanya tidak sampai ke lapisan confined aquifer.
Nah, kalau kita berbicara tentang air yang tercemar, maka kita tidak hanya berbicara tentang tampilan fisik dari air itu saja, tetapi kita juga harus mengetahui perubahan-perubahan parameter kimia, fisika, biologi dari air tersebut gitu. Jadi kita harus mengetahui berapa nilai pH air tersebut ya, apakah air tersebut termasuk dalam asam atau mungkin dalam basa gitu. Kemudian suhunya berapa, kemudian bagaimana warnanya, baunya, rasa, jumlah padatan, kemudian juga BOD, pencemaran bagaimana apakah ada pencemaran mikroorganismenya, sampai dengan kandungan minyak, kandungan logam dan juga kandungan bahan radioaktif itu semua harus kalian cek. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya eh, air itu jadi tidak hanya air air apa ya air yang alami ya itu pH-nya bermacam-macam gitu. Seharusnya kalau misalkan memang air yang benar-benar air hanya air putih itu pH-nya adalah pH netral atau pH 7. Tapi ada beberapa air itu yang pH-nya mungkin lebih basah atau mungkin lebih asam. Contohnya yang bagaimana? Misalnya baking soda ya, air baking soda itu kan pH-nya juga lebih asam. Bisa dikatakan air enggak? Bisa, karena ya mungkin ada kandungan air dan juga kandungan baking sodanya. Makanya disebut air baking soda. Kemudian susu. Nah, susu di sini juga ternyata pH-nya jauh lebih basah. Kemudian, sorry, susu dengan magnesia itu lebih basah. Kemudian amonia, kemudian juga lain. Nah, ini tuh semuanya air-air yang dalam kondisi pH lebih basah. Nah, gimana kalau dengan air-air yang dalam kondisi lebih asam? Ada juga ternyata untuk vinegar, kemudian lemon juice gitu. Nah, itu semuanya termasuk dalam air-air dalam kondisi pH yang lebih asam. Nah, ini adalah penyebab-penyebab dari pencemaran air. Jadi, penyebab-penyebabnya dibagi dalam 4 kategori utama. Yang pertama kita bisa lihat ya, ada non-harmful contaminants. Jadi kontaminan tidak berbahaya. Contohnya apa? Contohnya misalnya lumpur atau mungkin iron atau besi. Nah, meskipun lumpur atau iron ini tidak bersifat toksik, tapi keberadaannya ketika dalam jumlah yang mungkin cukup besar itu bisa menyebabkan kekeruhan air. Nah, karena ada kekeruhan air ini bisa mengganggu fotosintesis dari organisme-organisme akuatik serta mungkin bisa menyumbat saluran pencernaan ikan ataupun hewan saat mungkin mengkonsumsi air tersebut gitu. Kemudian ada chemicals and minerals from the natural environment. Nah, ini contohnya misalnya ada arsenik ya. Jadi dia bahan-bahan kimia dan juga mineral-mineral alami, tapi dia juga bisa mengakibatkan pencemaran air ketika terkonsentrasi yang sangat tinggi gitu. Jadi misalnya contohnya arsenik ya, ketika di air tanah gitu. Nah, itu bisa menyebabkan keracunan ya, baik pada manusia ataupun hewan ketika kandungan arsenik ini terlalu tinggi gitu. Kemudian ada harmful chemical from human activities. Nah, ini bisa berasal dari aktivitas-aktivitas bahan kimia berbahaya dari manusia. Ya, ini contohnya misalnya ada limbah industri, ada pestisida, kemudian juga ada pupuk. Nah, ini biasanya harmful chemical from human activities ini menjadi pencemaran yang paling umum dan juga paling serius gitu. Jadi contohnya misalnya ya ringannya aja pestisida itu kan banyak digunakan di pertanian gitu kan. Kemudian pestisida ini ternyata bisa masuk ke sungai dan juga mencemari air minum ternak. Itu dari apa? Lewat dari air hujan contohnya. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan metabolik dan juga gangguan reproduksi gitu. Nah, kemudian bisa juga kalau untuk di tanah ya, pupuk-pupuk ini, pupuk-pupuk yang kaya nitrogen dan juga kaya fosfat ini bisa menyebabkan eutrofikasi. Gitu. Kemudian bisa mengurangi oksigen-oksigen yang terlarut dan juga kadang-kadang bisa memicu sampai dengan kematian massal pada ikan-ikan yang ada di sungai. Kemudian untuk pencemaran air selanjutnya itu bisa diakibatkan karena adanya bakteri-bakteri patogen atau patogen. Nggak cuma hanya bakteri ya, bisa virus, bisa amoeba, kemudian bisa juga karena parasit. Gitu. Nah, patogen-patogen ini yang biasanya menjadi penyebab utama penyakit zoonosis. Gitu. Contohnya misalnya, kalau ada air yang tercemar dengan E. coli atau salmonella itu bisa menyebabkan diare pada manusia maupun pada ternak. Kemudian kalau misalkan ada air yang tercemar telur cacing gitu kan, itu bisa menyebabkan infeksi-infeksi pada
infeksi-infeksi parasit pada hewan maupun manusia jika tidak difiltrasi atau tidak dimasak dengan baik. Gitu. Jadi biasanya di wilayah pedesaan itu banyak sekali air sungai yang sering digunakan untuk kebutuhan ternak maupun rumah tangga. Gitu. Nah, ketika limbah rumah tangga atau limbah pertanian itu tidak dikelola dengan baik, maka bahan-bahan kimia berbahaya ataupun patogen itu bisa meningkat drastis gitu. Jadi di sana sampai dengan adanya kasus-kasus keracunan gitu, keracunan hewan-hewan ternak setelah mengkonsumsi air yang mungkin dari parit yang tercemar dari limbah-limbah pertanian. Gitu. Kemudian ini adalah kategori sumber pencemaran air berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada sumber langsung dan juga sumber tidak langsung. Nah, ini adalah sumber langsung ya. Jadi kalau sumber langsung itu buangan yang berasal secara jelas dari titik tertentu, misalnya dari limbah pabrik, kemudian dari limbah domestik atau limbah rumah tangga ya, kemudian juga karena air cucian, air bekas cucian, kemudian juga karena sampah yang dibuang, kemudian juga biasanya karena oh ya sampah ya, sampah yang dibuang ke parit, ke kanal, ke sungai atau mungkin ke solokan. Nah, biasanya limbah-limbah ini banyak mengandung bahan kimia berbahaya, baik itu patogen dan juga bahan-bahan organik yang bisa mencemari dari sumber air minum ternak gitu. Nah, nanti di sini bisa mengakibatkan infeksi, kemudian bisa mengakibatkan gangguan kesehatan, mungkin seperti diare, keracunan, atau bahkan penyakit kulit pada hewan. Kemudian ada sumber tidak langsung. Nah, kalau sumber tidak langsung ini biasanya pencemarannya itu masuk melalui infiltrasi di dalam tanah atau melalui permukaan dari air gitu atau dari air permukaan. Nah, ini biasanya berasal dari apa? Berasal dari aktivitas-aktivitas pertanian seperti penggunaan pupuk, penggunaan pestisida, atau mungkin dari limbah-limbah industri yang mungkin meresap ke lapisan-lapisan yang ada di dalam tanah. Nah, pencemaran-pencemaran ini biasanya jauh lebih sulit dikontrol karena dia tidak berasal dari satu titik sumber tertentu. Gitu. Jadi biasanya kalau dalam konteks kesehatan hewan dan juga kesehatan masyarakat, kontaminasi ini bisa menyebabkan keracunan-keracunan kronis baik pada ternak maupun pada manusia. Itu biasanya juga sampai dengan menyebabkan kerusakan-kerusakan ekosistem air dan juga bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan dari habitat-habitat air yang mungkin bisa menjadi mikroorganisme penting untuk ikan dan juga menjadi sumber protein hewani. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya di daerah pertanian gitu ya, di mungkin di dataran rendah gitu, di daerah Jawa gitu misalnya. Nah, limbah, pestisida, pupuk yang digunakan dalam jumlah yang besar itu biasanya langsung terlarut, kemudian langsung meresap ke dalam tanah. Nah, dalam tanah tadi dia akan mencemari air tanah gitu. Kemudian sehingga tadi air tanah itu kan nanti ada permeabilitas sampai dengan ke sungai. Nah, sungai-sungai ini yang digunakan masyarakat dan juga ternak. Nah, ternak yang minum di sana karena ternak biasanya kan digembalakan bebas gitu ya kalau di desa ya. Itu nah, itu bisa menjadi sumber-sumber penyakit gitu. Jadi dari mulai gangguan reproduksi, kemudian keracunan sampai dengan produktivitas dari ternaknya itu sendiri. Itu. Kemudian contoh yang lainnya misalnya ya eh, limbah rumah tangga itu kan biasanya kalau di kota-kota besar tuh langsung masuknya ke selokan-selokan. Nah, dari sinilah air itu bisa mencemari permukaan air-air permukaan gitu karena selokan itu nanti bisa biasanya akan dialirkan ke sungai-sungai terdekat gitu. Nah, dari air-air yang berasal dari limbah rumah tangga tadi itu bisa membawa patogen mungkin seperti E. coli, mungkin seperti salmonella yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit baik pada manusia maupun pada hewan. Nah, ini adalah kategori dari dari pencemaran air ya. Jadi nanti banyak ya dari mulai pencemaran biologis, kemudian sampai dengan pencemaran fisik, sampai dengan pencemaran nutrisi dan juga pencemaran radioaktif. Nah, itu nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, jadi air itu banyak sekali ya, dari mulai air tanah gitu ya. Nah, air tanah ini biasanya berasal dari air hujan yang mungkin meresap ke dalam tanah, kemudian mengisi celah-celah celah-celah dari
apa namanya kayak tadi itu lapisan-lapisan yang ada di tanah. Itu. Kemudian mengisi pori-pori dari bebatuan-bebatuan dari lapisan yang ada di tanah. Tuh. Nah, air tanah ini bisa mengalami pencemaran ketika zat-zat kontaminan seperti mungkin pestisida, mungkin pupuk, atau mungkin aktivitas-aktivitas pertanian yang lainnya itu merembes dari misalnya tempat pembuangan sampahnya, atau mungkin dari sistem septic tank yang ada di peternakan tersebut. Gitu. Nah, karena sistem septic tanknya tadi mungkin bocor atau mungkin tidak apa ya capable ya tidak proper ya, akhirnya septic tank ini nanti bisa mencemari air-air yang ada di dalam tanah gitu. Nah, kontaminasi-kontaminasi ini bisa menyebabkan air tanah itu menjadi tidak aman untuk dikonsumsi maupun digunakan. Karena apa? Karena bisa berpotensi menimbulkan resiko-resiko kesehatan. Nah, biasanya air tanah yang sudah terkontaminasi itu sangat-sangat sulit untuk dibersihkan kembali. Atau mungkin bisa jadi dalam beberapa kasus itu bahkan hampir sangat mustahil dan juga bisa menjadi eh, biayanya itu cukup mahal ya ketika air tersebut dibersihkan dari kontaminasi-kontaminasi yang ada. Itu. Jadi ketika akuifer itu sudah tercemar, air tanah tersebut sudah tidak bisa menjadi air yang digunakan sebagai sumber air untuk konsumsi baik hewan maupun manusia. Nah, ini adalah ilustrasi sistem pergerakan dan juga potensi pencemaran air ya, yang biasanya ada pada eh, perkuliahan kesehatan masyarakat. Jadi di gambar ini terlihat beberapa aktivitas dari manusia ya, seperti mungkin pembuangan limbah, kemudian sampai dengan pembuatan injection well ya yang tadi itu, kemudian juga ada tangki penyimpanan BBM atau bensin, kemudian juga ada septic tank, kemudian juga sampai dengan tempat pembuangan sampah dan juga limbah. Nah, semua aktivitas ini bisa berpotensi mencemari lapisan akuifer air yang ada di tanah yang biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih, gitu. Baik misalnya eh, sumber pribadi ataupun sumur-sumur milik pemerintah. Nah, di sini ya ada yang namanya casing leak atau kebocoran pada pelapis sumur. Nah, di sini di industri ini ya, yang casing leak itu dia kan membuat sumur gitu kan untuk sumber air gitu. Nah, tapi ketika ada kebocoran pada casing leak ini bisa menimbulkan senyawa-senyawa kimia berbahaya tadi, bisa mengkontaminasi ke air tanah. Karena apa? Karena adanya perembasan-perembasan eh, dari kebocoran-kebocoran casing leak tadi. Kemudian kategori air yang lainnya yaitu ada air permukaan. Nah, air permukaan itu yang bagaimana? Contohnya misalnya ada lautan, ada danau, ada sungai, atau mungkin air-air yang lainnya yang mungkin terlihat di permukaan bumi. Nah, 70% dari permukaan bumi itu adalah air gitu. Jadi air ini merupakan eh, permukaan yang sangat penting gitu ya, karena menjadi sumber utama untuk kegiatan manusia, baik dari konsumsi air minum, kemudian perikanan sampai dengan tempat-tempat rekreasi gitu. Nah, tapi ternyata di USA itu hampir setengah dari sungai dan juga aliran air ini tercemar dan juga tidak layak digunakan dalam aktivitas-aktivitas mungkin seperti berenang, memancing ataupun sebagai air minum. Gitu. Nah, pencemaran air di permukaan ini bisa langsung berdampak pada ekosistem gitu, dan juga pada kesehatan manusia dan juga pada kesehatan hewan seperti yang kita sudah bahas tadi sebelumnya. Nah, pencemaran-pencemaran yang ada di permukaan ini biasa disebabkan karena apa? Karena adanya nutrient pollution, kemudian adanya pencemaran dari nitrat, fosfat, gitu ya. Nah, ini biasanya menjadi penyumbang utama adanya kontaminasi pada sumber-sumber air permukaan, terutama air yang bersifat air tawar yang biasanya digunakan untuk air minum ataupun untuk eh, sumber-sumber air yang lainnya.
Jadi sebenarnya nutrien pollution atau nitrat dan juga fosfat itu dibutuhkan ya untuk tumbuhan, baik untuk tumbuhan atau untuk hewan. Tapi ketika konsentrasinya berlebih, itu bisa menyebabkan pencemaran yang serius. Nah, ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan adanya pencemaran di permukaan air ya. Kemudian ini ya di laut ya karena mikroplastik, karena sampah ya baik baju dan juga yang lainnya. Ini di sungai. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ada case-case dalam pencemaran air. Kemudian ada ocean water atau air laut ya. Nah, ini biasanya 80% pencemaran laut itu berasal dari daratan, baik mungkin dari wilayah pesisir maupun wilayah pedalaman atau eh, kontaminan-kontaminan yang berbahaya mungkin karena adanya aktivitas-aktivitas dari pabrik, kemudian aktivitas pertanian, kemudian juga karena aktivitas industri dan juga aktivitas rumah tangga. Itu bisa menyebabkan pencemaran-pencemaran pada air laut. Nah, pencemaran air laut itu biasanya juga menjadi perhatian yang penting dalam studi kesehatan lingkungan ya, khususnya dalam kerangka kesehatan masyarakat veteriner. Biasanya salah satu pencemar utamanya adalah karena adanya sampah-sampah laut, terutama plastik yang mungkin terbawa angin atau mungkin masuk melalui saluran air hujan atau mungkin karena selokan. Nah, plastik-plastik ini tidak hanya mencemari secara visual saja, tetapi juga mengancam kehidupan-kehidupan yang ada di laut seperti mungkin penyu ya atau mungkin ikan atau mungkin burung laut yang nanti bisa menelan atau mungkin terjerat-terjerat plastik yang ada di dalamnya tadi gitu. Kemudian selain itu biasanya pencemaran air laut itu juga terjadi karena adanya tumpahan-tumpahan minyak ya atau oil spills ya. Ini biasanya banyak sekali ya kadang-kadang insiden di Water Horizon ini. Ya, jadi dia bisa mencemari apa ya air laut dari adanya aktivitas-aktivitas pengeboran, misalnya seperti itu, atau dari aktivitas-aktivitas pengiriman minyak seperti itu. Nah, biasanya kadang-kadang juga pencemaran air laut ini juga karena adanya polusi-polusi karbon. Gitu. Jadi polusi-polusi karbon ini yang bisa menjadikan pencemaran dari air-air dan juga bisa mengganggu habitat-habitat hewan yang ada di laut seperti mungkin terumbu karang, kemudian juga moluska dan juga yang lainnya. Nah, bagaimana kalau dalam konteks kesehatan masyarakat veteriner? Nah, kalau untuk pencemaran laut sendiri ini bisa berdampak ya, sangat-sangat berdampak pada hewan laut gitu. Kemudian juga bisa berdampak pada kesehatan hewan domestik gitu. Karena apa? Karena ada rantai makanan di sana. Misalnya contohnya anjing ya, ketika diberi makan ikan gitu, hasil tangkapan dari perairan laut yang mungkin sudah tercemar gitu dan tercemar mungkin tercemarnya adalah logam berat atau mungkin mikroplastik gitu. Nah, mikroplastik ini atau logam berat ini bisa masuk ke dalam rantai makanan laut. Sehingga nanti ketika manusia ya mungkin memakan ikan yang dari hasil laut tercemar tadi, itu bisa berpotensi eh, ada gangguan kesehatan dari kandungan-kandungan logam berat dan juga mikroplastik tersebut. Itu akibatnya nanti mungkin adanya penurunan baik penurunan kesehatan maupun penurunan penurunan yang lainnya. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana pembuangan-pembuangan eh, limbah industri yang langsung pembuangannya itu langsung ke laut gitu. Jadi ini contohnya ya. Jadi ada pembangkit tenaga listrik itu atau pembangkit listrik tenaga nuklir itu biasanya kan dia ada di dekat pesisir gitu. Nah, itu biasanya dia eh, membuang limbah-limbahnya itu langsung ke laut
gitu. Seperti mungkin di Jepang itu juga seringkali ya limbah-limbah industri itu langsung dibuang ke laut. Ini contohnya ya, jadi di pesisir itu lautnya sampai berwarna merah. Ini bukan karena laut merah, tapi karena memang aktivitas-aktivitas dari industri tersebut. Kemudian ini ya banyak sekali sampah-sampah ya. Nah, sampah-sampah ini yang bisa berbahaya untuk kehidupan biota yang ada di laut. Nah, ini aktivitas-aktivitas ketika apa namanya? Menangkap ikan ya, nelayan-nelayan menangkap ikan. Nah, ini bisa jadi juga adanya kebocoran-kebocoran minyak di sana. Di dieselnya itu, di alat-alat dieselnya itu bisa terjadi ada kebocoran di sana, kemudian nanti bisa mencemari dari air laut. Nah, ini pencemaran radioaktif ketika di laut gitu kan, terlihat sampai berkabut seperti itu lautnya. Kemudian pencemaran eh, lingkungan selanjutnya ada point source pollution atau pencemaran yang berasal dari sumber yang jelas dan juga teridentifikasi. Jadi, pencemaran jenis ini terjadi ketika kontaminasi itu berasal dari satu titik. Itu seperti mungkin limbah cair yang mungkin dibuang oleh pabrik atau mungkin kilang minyak atau mungkin karena instalasi pengolahan air limbah atau sistem septic yang bocor, septic tank yang bocor. Nah, itu termasuk juga di dalamnya mungkin ada tumpahan-tumpahan minyak atau mungkin bahan kimia serta mungkin pembuangan pembuangan bahan-bahan atau zat-zat ilegal ke badan air. Walaupun sumbernya satu dan juga spesifik, tapi dampaknya itu bisa sangat luas dalam mencemari aliran sungai atau mungkin bahkan sampai dengan mencemari ke laut. Nah, kita harus paham bahwasanya eh, pencemaran-pencemaran dalam satu titik ini juga ternyata berdampak pada kesehatan hewan, pada kesehatan manusia, dan juga pada kesehatan lingkungan secara bersamaan. Gitu. Contohnya misalnya ya ketika ada limbah dari industri mungkin petrokimia dibuang ke sungai gitu kan. Nah, air tersebut biasanya digunakan untuk irigasi. Gitu. Misalnya di padang rumput gitu atau mungkin irigasi untuk sawah-sawah kemudian bisa juga sebagai konsumsi untuk hewan gitu kan. Nah, senyawa-senyawa berbahaya seperti logam berat dan juga kimia toksik yang lainnya itu bisa masuk ke rantai makanan hewan ini. Nah, ini bisa menyebabkan banyak gangguan sekali, termasuk gangguan reproduksi, termasuk juga keracunan kronis atau bahkan sampai dengan kematian pada ternak. Nah, kalau manusia mengkonsumsi produk hewani dari hewan-hewan yang sudah tercemar tersebut, maka nanti manusia juga akan mungkin ada resiko-resiko intoksikasi seperti itu. Kemudian ada sumber pencemaran tidak langsung atau sumber pencemaran yang mungkin berasal dari sumber yang menyebar dan juga tidak dapat diidentifikasi secara spesifik. Nah, ini biasanya berbeda dengan yang tadi ya, berasal dari satu titik. Maka non-point source pollution ini berasal dari banyak sumber. Contohnya seperti apa? Contohnya karena mungkin adanya limpasan air hujan di lahan-lahan pertanian atau mungkin area-area perkotaan dan juga area-area yang mungkin akan terbawa angin dan juga masuk ke badan air gitu. Atau terbawa aliran-aliran air kemudian masuk ke badan air gitu. Nah, biasanya pencemaran-pencemaran ini penyebab utama pencemaran-pencemaran air yang ada di dunia. Seperti itu. Misalnya contohnya apa? Contohnya misalnya lahan pertanian gitu kan diberi pupuk, diberi pestisida. Nah, kemudian hujan turun. Nah, air-air hujan yang tadi sudah ada kandungan pestisida dan juga kandungan pupuk ini bisa masuk melalui limpasan-limpasan air, kemudian terbawa ke sungai dan juga sampai dengan terbawa ke danau. Nah, hasilnya nanti bisa sampai menyebabkan eutrofikasi. Gitu. Kemudian bisa sampai dengan adanya ledakan pertumbuhan alga, kemudian juga sampai dengan penurunan oksigen yang ada di air ya, kemudian juga sampai dengan kematian ikan dan juga organisme-organisme air lainnya yang mungkin menjadi sumber pakan atau sumber mata pencaharian dari masyarakat. Nah, dalam konteks veteriner, pencemaran air ini juga tidak hanya berdampak pada hewan ternak yang mengkonsumsi air, tetapi juga banyak berdampak di kesehatan manusia pada umumnya.
Kemudian transboundary pollution. Jadi kalau transboundary pollution itu sejenis pencemaran lintas batas negara, di mana air yang tercemar di suatu negara itu bisa juga eh, apa namanya, mencemari ke wilayah negara yang lainnya. Nah, pencemaran semacam ini biasanya terjadi secara mendadak. Contohnya karena apa? Karena mungkin adanya bencana, atau mungkin karena tumpahan minyak, atau mungkin karena aliran-aliran sungai yang mungkin membawa limbah-limbah industri pertanian, kemudian atau limbah-limbah domestik itu dari satu negara ke negara yang lainnya. Karena mungkin batas antar negaranya saling saling berhimpitan ya atau saling berdekatan. Gitu. Nah, biasanya eh, tindakan-tindakan atau kelalaian lingkungan ini di satu wilayah tadi bisa sangat-sangat berdampak langsung pada wilayah negara yang lain. Gitu. Nah, biasanya kalau dalam konteks kesehatan lingkungan, dalam kesehatan masyarakat veteriner, transboundary pollution ini sudah menjadi isu global yang sangat strategis, gitu ya. Terutama biasanya kaitannya dengan pencemaran-pencemaran yang bisa mengakibatkan penyebaran penyakit zoonotik dan juga kerusakan ekosistem lintas negara, gitu. Jadi misalnya contohnya sungai di negara hulu yang tercemar gitu ya oleh mungkin limbah peternakan atau limbah pertanian ini mengandung bakteri Salmonella atau E. coli gitu. Nah, air tersebut bisa mencemari lahan, kemudian juga sumber sungai di negara tetangganya. Nah, bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan wabah pada hewan ataupun manusia di daerah tersebut. Contohnya lagi, misalnya ada yang namanya Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong itu eh, dia melintasi beberapa negara, termasuk mungkin ada Tiongkok, ada Laos, ada Thailand, ada Kamboja, ada Vietnam. Gitu. Nah, misalnya Sungai Mekong ini tercemar gitu ya oleh suatu pencemaran air gitu baik kimia, baik patogen dan juga yang lainnya. Ini bisa berdampak luas pada negara-negara yang dilewati atau dialiri dari Sungai Mekong ini. Gitu. Nah, kontaminan air utamanya itu dihasilkan karena adanya aktivitas manusia, baik itu bakteri patogen, baik itu nutrien, pollution, atau mungkin karena adanya oksigen konsumen materials, atau mungkin karena adanya logam berat, atau mungkin karena adanya materi-materi organik yang persisten. Nah, kontaminan ini bisa berupa apa? Mungkin adanya sedimen yang tersuspensi di dalam air tadi. Kemudian mungkin adanya pestisida atau zat-zat yang eh, tersuspensi juga ya di dalam air gitu. Nah, biasanya kontaminan ini berasal dari sumber yang tidak hanya satu titik tadi atau non-point source tadi. Nah, yang menarik panas ya, suhu panas itu juga bisa meningkatkan suhu air. Gitu. Nah, sehingga nanti di sana juga bisa meningkatkan polutan-polutan yang memperburuk kualitas dari air. Kemudian selain itu, aktivitas pertanian dan juga produksi pertanian itu juga menyumbang 70% dari sumber-sumber pencemaran air gitu. Jadi mungkin karena hujan turun ya, kemudian pupuk dan limbahnya ikut turun, kemudian mengalir merembes melalui permukaan air sampai dengan merembes ke air tanah. Nah, itu bisa menyebabkan pencemaran-pencemaran yang ada di air. Kemudian karena nutrient pollution, ya, ini bisa juga karena mungkin kelebihan nitrogen atau mungkin kelebihan fosfor di dalam air ataupun di dalam udara. Nah, biasanya pencemaran ini merupakan ancaman utama gitu karena dia mempengaruhi kualitas-kualitas air yang ada di seluruh dunia. Karena apa? Karena dia bisa menyebabkan ledakan dari pertumbuhan alga. Nah, ketika ledakan pertumbuhan alga, maka oksigen-oksigen yang ada di dalam air itu bisa menurun. Nah, ketika oksigen yang ada di air itu menurun, maka bisa menyebabkan kematian-kematian untuk satwa akuatik atau hewan-hewan yang ada di air.
Kemudian ada sewage and wastewater atau limbah air, yaitu air bekas pakai yang berasal mungkin dari wastafel, atau mungkin dari shower ya, atau mungkin dari toilet, atau mungkin dari aktivitas-aktivitas komersial, industri, dan juga pertanian yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti mungkin logam, mungkin pelarut, atau mungkin lumpur ya, lumpur yang toksik. Nah, ini biasanya istilah ini mencakup storm water runoff gitu, yaitu air hujan yang mungkin membawa garam jalanan atau mungkin minyak atau mungkin lemak atau mungkin bahan kimia atau mungkin puing-puing yang mungkin ada di permukaan yang mungkin dia bisa menembus sampai dengan badan air atau mungkin dia bisa sampai dengan ke air sungai ataupun air danau. Nah, pengelolaan limbah ini sangat-sangat penting karena apa? Limbah ini seringkali mengandung berbagai bahan pencemar yang bisa membahayakan kesehatan hewan maupun kesehatan manusia gitu. Jadi misalnya limbah peternakan yang mau masuk di sungai atau dialirkan ke sungai itu harus benar-benar difilter sampai benar-benar air limbahnya tadi bening dan bisa dilakukan pemeliharaan untuk ikan gitu. Jadi kalau kalian nanti mungkin bekerja di suatu industri, kemudian ada pengolahan air limbah di sana, maka limbah yang tadinya keruh itu harus benar-benar dijadikan sampai bersih dan sampai layak untuk dialirkan ke sungai ataupun ke danau atau mungkin ke laut. Nah, ini adalah contoh proses pengelolaan limbah, ya, khususnya air limbah yang mungkin berasal dari toilet ataupun wastafel. Biasanya menggunakan pengelolaan air yang disebut water treatment plant atau instalasi pengelolaan air limbah. Nah, ini bisa alurnya dimulai dari toilet ya. Toilet itu kan biasanya menghasilkan dua jenis air limbah. Nah, yang pertama itu air besar dan juga air kecil. Nah, air besar ini dialirkan langsung ke sistem pengolahan limbah dengan WTP untuk diolah terlebih dahulu. Sementara kalau air kecil atau air yang berasal dari wastafel itu biasanya langsung masuk ke sistem resapan tanah. Gitu. Nah, setelah proses resapan, air limbah tersebut bisa dialirkan ke selokan. Jadi tidak langsung dialirkan ke selokan ya, tapi harus dilakukan peresapan dulu. Ini biasanya untuk limbah-limbah toilet ya atau limbah-limbah apa ya kotoran besar gitu ya. Nah kalau tadi misalnya hanya cuci piring atau mungkin cuci cuci apa ya cuci-cuci yang mungkin ringan di wastafel ya, cuci tangan dan lain-lain itu bisa langsung dialirkan gitu untuk diresap langsung ke dalam tanah. Nah ini ya, jadi air besar itu harus melalui pengelolaan WTP, kalau air kecil bisa langsung ke resapan tanah. Kemudian ada pencemaran minyak atau oil pollution yang biasanya seringkali kita lihat ya selalu muncul di berita terutama karena mungkin adanya tumpahan besar minyak di laut gitu. Namun biasanya sebenarnya sebagian besar pencemaran minyak yang ada di lautan itu berasal dari aktivitas-aktivitas konsumen sehari-hari gitu. Jadi bukan karena tumpahan itu, karena kes-kes kejadian tumpahan minyak di laut itu mungkin jarang gitu. Tapi minyak-minyak ini ternyata juga bisa dihasilkan dari konsumen sehari-hari kita. Gitu. Misalnya dari apa? Misalnya dari konsumsi minyak dan juga bensin kita ya, yang kemudian mungkin menetes gitu kan. Karena kan ada jutaan mobil ya, ada jutaan motor setiap harinya lalu lintas di jalan, ada setiap jutaan truk yang mungkin lalu lintas di dalamnya eh, di dalam sehari itu gitu kan. Nah, biasanya minyak-minyak ini nanti akan dilepaskan secara alami dari bawah dasar laut melalui celah-celah yang disebut dengan sip gitu. Nah, minyak ini bisa mencemari perairan yang mungkin nanti akibatnya bisa merusak habitat-habitat dari hewan-hewan baik burung laut, ikan laut ataupun mungkin mamalia laut serta juga bisa sampai dengan menyebabkan kematian-kematian massal ya. Nah, selain itu, minyak itu juga mencemari sumber air yang mungkin berpotensi masuk ke rantai makanan. Kemudian juga bisa berdampak pada hewan ternak maupun manusia yang mungkin bergantung pada hasil laut. Gitu. Jadi, eh, contohnya dulu sempat ada di Indonesia ya, ada tumpahan minyak dari kapal tanker atau aktivitas pengoboran lepas pantai yang pernah mencemari perairan dan juga merusak sumber mata pencaharian nelayan gitu. Jadi kalau offshore itu kan biasanya kadang-kadang ada kebocoran ya di pipa-pipanya. Nah, itu. Nah, kebocoran-kebocoran tadi yang bisa mencemari eh, air ya atau adanya pencemaran-pencemaran minyak pada air.
Nah, ini adalah gambar di mana ada eh, proses tumpahan-tumpahan minyak ya. Jadi ada asap tebal gitu kan di udara. Nah, ini adalah aktivitas offshore. Nah, ini tadi ada tumpahan minyak ya. Ini salah satu pencemaran air akibat adanya proses tumpahan minyak ataupun proses kebocoran dari eh, aktivitas-aktivitas industri. Kemudian pencemaran yang disebabkan oleh zat radioaktif yang mungkin merupakan polusi ya, ya polusi yang bisa memancarkan radiasi yang jauh lebih besar secara apa ya, yang jauh lebih besar efeknya ketika ada kejadian di pencemaran air gitu. Nah, limbah-limbah radioaktif ini biasanya dihasilkan karena adanya aktivitas-aktivitas penambangan, mungkin penambangan uranium, mungkin karena adanya aktivitas pembangkit listrik tenaga nuklir ya, atau mungkin saat produksi dan juga uji coba senjata militer. Itu. Nah, eh, limbah selain itu biasanya limbah radioaktif ini tidak hanya dihasilkan oleh proses-proses penambangan tadi, tapi juga berasal dari universitas dan juga rumah sakit yang mungkin menggunakan bahan-bahan radioaktif untuk penelitian atau mungkin untuk kedokteran. Gitu. Nah, limbah radioaktif ini merupakan salah satu polusi yang mungkin sangat berbahaya dan juga bisa mempengaruhi kesehatan manusia dan juga hewan dalam jangka panjang. Karena apa? Karena paparan radiasi ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mungkin seperti kanker, kerusakan organ, serta mungkin gangguan-gangguan pada sistem reproduksi gitu. Jadi kalau pada hewan ternak radiasi itu bisa menyebabkan kerusakan pada kualitas reproduksi mereka. Kemudian juga bisa berpotensi mengkontaminasi rantai makanan apabila mereka mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang mungkin terpapar radiasi. Jadi kalau di Indonesia sendiri, meskipun belum ada kejadian besar yang melibatkan limbah radioaktif ya, tapi resiko pencemaran-pencemaran radiasi ini tetap ada. Karena apa? Karena ada fasilitas-fasilitas mungkin pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkin karena ada aktivitas di rumah sakit atau mungkin karena ada aktivitas-aktivitas di universitas-universitas yang mempunyai fakultas-fakultas kesehatan yang mungkin di sana menggunakan peralatan-peralatan medis. Nah, itu jadi limbah-limbah radioaktif ini juga bisa mencemari atau bisa menyebabkan pencemaran pada air. Nah, limbah radioaktif ini ternyata bisa bertahan di lingkungan selama ribuan tahun. Kemudian bisa menyebabkan masalah yang sangat-sangat besar dalam hal pembuangan dan juga pengelolaannya. Gitu. Jadi contohnya misalnya ya di kalau nggak salah di ini Washington ini di sini contohnya itu eh, dia ada yang namanya lokasi produksi senjata nuklir gitu di Hanford, Washington. Nah, di sana karena membutuhkan lebih dari 100 miliar dolar eh, karena ada tumpahan-tumpahan limbah radioaktif dari aktivitas lokasi senjata nuklir tersebut gitu. Nah, akibatnya biaya yang dibutuhkan untuk pembersihan-pembersihan dari limbah radioaktif tersebut sangat-sangat besar gitu. Dan proses pembersihannya pun tidak bisa dalam jangka waktu yang pendek gitu. Jadi baru diperkirakan sekitar tahun 2060 itu baru akan selesai untuk proses pembersihan dan juga proses menghilangkan kontaminan-kontaminan dari radioaktif tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ketika ada eh, apa namanya kontaminasi yang diakibatkan karena adanya pembuangan limbah radioaktif ya. Nah, ini ya salah satu berita bahwasanya di Jepang itu buang air limbah radioaktifnya itu langsung ke laut. Nah, apa dampak yang diakibatkan karena adanya kerusakan-kerusakan atau pencemaran air ini?
Jadi, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya sepertiga dari air tawar yang ada di bumi ini bisa diperbarui sebenarnya. Kemudian bisa digunakan secara konsumtif. Kemudian digunakan secara konsumtif untuk tujuan apa? Untuk tujuan pertanian, industri dan juga domestik gitu. Nah, artinya sebagian besar dari air tawar itu dipakai untuk keperluan manusia dan juga untuk aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Tapi kalau ada pencemaran dari air, maka kualitas air ini akan menurun. Kemudian kebutuhan air yang mungkin dibutuhkan oleh manusia atau hewan itu akhirnya ada penurunan gitu. Nah, kemudian ada beberapa penyebab pencemaran air yang lainnya yaitu polutan kimia. Nah, kimia ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya makropolutan dan juga ada yang namanya mikropolutan. Nah, makropolutan ini penyebabnya mungkin nutrien-nutrien tadi ya yang bisa menyebabkan eutrofikasi. Kemudian juga bisa menyebabkan keracunan ya atau intoksikasi bagi eh, konsumsi-konsumsi air untuk hewan ataupun untuk manusia. Tuh. Nah, beban penyakit yang mungkin yang ditimbulkan oleh kontaminasi air itu sangat beragam gitu. Eh, Contohnya penyakit-penyakitnya seperti apa? Mungkin ada diare, mungkin ada kolera, mungkin ada disentri, atau mungkin ada infeksi-infeksi cacing. Nah, eh, pada tahun 2008 WHO itu memperkirakan bahwasanya penyakit diare itu bisa menyebabkan 2,5 juta orang itu eh, terjadi kematian. Nah, jumlah tersebut biasanya lebih besar dibandingkan eh, lebih besar terjadi pada orang-orang dewasa dibandingkan pada anak-anak gitu. Karena apa ya mungkin konsumsi air yang di di apa ya di konsumsi air yang diperlukan ya untuk dewasa itu jauh lebih banyak. Mungkin seperti itu. Nah, ternyata penyakit-penyakit akibat diare ini eh, persentasenya itu jauh lebih besar dibandingkan penyakit HIV atau penyakit AIDS atau penyakit malaria. Kemudian kalau misalkan ada konsentrasi tinggi pada bahan kimia berbahaya, misalnya contohnya arsenik atau fluoride, itu bisa juga menyebabkan kanker atau mungkin sampai dengan fluorosis gitu. Nah, biasanya kanker, arsenik atau mungkin fluoride itu ada kandungan batas-batas aman tertentu. Gitu. Jadi kalau nggak salah WHO itu sudah menetapkan ya nilai-nilai berapa batas arsenik yang boleh ada di dalam air, berapa batas fluoride yang juga boleh di dalam boleh ada di dalam air. Nah, ternyata pencemaran air karena arsenik atau karena fluoride itu bisa memiliki dampak yang cukup besar. Tidak hanya bagi manusia tetapi juga pada hewan. Karena apa? Karena arsenik ini eh, yang mungkin terkandung dalam air minum atau mungkin dari pakan itu bisa menyebabkan keracunan kronis baik pada hewan maupun pada manusia. Kemudian kalau fluoride sendiri itu bisa merusak gigi kalau kandungan atau konsentrasinya itu jauh lebih besar. Bisa merusak gigi, bisa bisa merusak tulang, kemudian juga bisa eh, mengurangi kualitas dari kesehatan baik manusia maupun hewan. Kemudian selain itu, biasanya juga ada beberapa faktor yang siklus hidupnya itu ada di air atau mungkin berkembang biak di air. Nah, ini bisa juga menyebarkan berbagai penyakit. Contohnya misalnya eh, malaria ya atau mungkin misalnya eh, filariasis limfatik atau kurisin itu bisa
dia lebih suka atau lebih apa ya, media untuk berkembang biaknya itu ada di air. Nah, di air yang bagaimana? Di air yang mungkin sudah tercemar secara organik gitu. Jadi bukan hanya air-air bersih saja, tetapi air yang tercemar mereka itu juga bisa menjadi bisa berkembang biak di sana. Oke, sudah. Oh, sudah selesai sampai di sini ternyata untuk materi kita pada pagi hari ini. Ada diskusi kira-kira deh. Jadi itu untuk pencemaran air ya. Kemudian juga apa saja sih dampaknya? Ternyata dampaknya itu bisa sangat-sangat beragam sampai dengan kanker ya, sampai dengan mungkin tadi ada kejadian fluorosis ya, atau mungkin kejadian-kejadian yang lain sampai dengan kematian. Baik, ada pertanyaan 41 orang. Silahkan Dek, ada pertanyaan atau diskusi? Saya lihat dulu absensinya. Kesehatan lingkungan ini harusnya ada 46 mahasiswa ya. Benar? Ini di sini ada 41 dengan saya berarti ada 40 orang. Berarti ada 6 orang yang tidak mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Saya izin panggil satu-satu ya, Dek. Nanti mungkin bisa eh, bilang hadir ketika saya memanggil namanya.